benar-benar tadi gigi dimasukkan mau, Ya. kopling diinjak juga mau, tapi nggak mau jalan. Tapi nggak mau jalan. Nah, yang lebih parahnya lagi, ini nggak usah diinjek koplingnya, Pak. Itu gigi tetap bisa masuk. Ketika kita mendapati hal seperti ini, kita pastikan dulu dia bukan gearboxnya. Misalnya teman-teman bawa mobil manual, RPM-nya ketika dia angkatan awal jangan terlalu tinggi. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat HP Dia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini ada mobil coklat yang jarang kita review ya Mas ya? Iya betul, Pak. Nissan Almera. Almera. Ekstaksi ini, Pak. Ekstaksi? Iya, dulunya bekas taksi. Oke. Baik. Apa kendala di mobil ini Mas? Mobil ini dia nggak bisa jalan, Pak. Bisa jalan tuh nggak ada minyak atau gimana? Mesinnya mati. Enggak, Pak. Mesinnya hidup, kemudian dia bisa masuk gigi, persenelannya normal, tapi dia nggak jalan. Ternyata begitu kita cek, yang mengubah atau meneruskan gaya putaran dari mesin ke ban, itu kan dia kan ada namanya item kopling, Pak. Kopling, dia yang melepas, memutus dan menyambung. Ketika dia ingin masukkan gigi atau shifting perpindahan gigi, itu dia kan akan memutus dan menyambung. Nah, pada waktu menyambung dia kan harusnya meneruskan gaya, Pak. Tapi ini enggak, dia justru malah loss. Ternyata loss ini bisa terjadi di kopling, Pak Taufik. Ini sudah kali keduanya kita mendapati ini. Mungkin di luaran sana ada begitu banyak teman-teman yang juga menghadapi, teman-teman bengkel menghadapi. Kan ini ada istilah loss ya? Ya, loss. Nah, ada loss itu kan diinjak kopling kosong. Ya. Nah, dilepas juga kosong kayak gitu. Nah, ini ada juga nggak waktu kejadian ini? Nah, kalau kejadian ini dia lossnya itu bukan nyeplos, Pak. Oh, bukan kan nyeplos. Yang sering terjadikan kalau untuk silinder-silinder seperti ini, Pak ya. Itu kan dia kan lossnya itu nyeplos. Jadi ketika di dalamnya ini isinya adalah ini, Pak, hidrolis atau cairan ya. Cairan ya. Ketika dia bekerjanya silinder ini berdasarkan pemampatan cairan. Jadi cairan itu dimampatkan oleh seal. Nah, ketika sealnya dia sobek, maka meskipun di sini tekanannya tinggi, tapi sealnya dia nggak mampu menahan, maka ini nggak akan gerak, nggak akan bisa maju mundur. Seperti itu. Nah, itu namanya nyeplos. Kalau yang ini dia bagus. Kondisinya kopling dia mau si plendesnya ini, mataharinya ini. Nah, ini dia mau ditekan, sehingga dia free. Ketika dia ditekan, dia putaran yang menggigit kampas ini. Nah, ilustrasinya seperti ini, Pak Taufik. Ini adalah mesin atau flywheel. Flywheel ini kan berputar, dia berputar. Nah, kemudian yang masuk ke dalam poros transmisinya itu dari tengah-tengah sini, Pak Taufik, dari koplingnya. Makanya ketika ini dia ditekan, pegasnya ini ditekan, pegas mataharinya ditekan, maka dia akan free. Kalau free, ininya tetap muter. Si plendesnya, tapi di si koplingnya dia berhenti, stop. Stop. Jadi ketika dia free atau stop ini dia tidak meneruskan putaran ke dalam transmisi. Seperti itu. Nah, kalau yang terjadi kasus yang dialami oleh mobil ini, yang sering itu kan ininya, Pak, bermasalah. Kalau ini dia nggak bermasalah, dia masih mau nekan, tapi ini kampasnya ini yang meneruskan ke arah sana dia nggak bisa. Ini harusnya kan dia paten, Pak, antara sentral ini disklatnya ini dengan disklatnya unit ini dia harusnya jadi menyatu. Kalau ini enggak, ini akan coba kita ilustrasikan ya. Ini saya tahan yang di tengah. Nah, ini dia tidak mutar, artinya dia loss di tengah-tengah sini. Nah, kalau sudah loss seperti ini tidak akan bisa meneruskan putaran masuk ke dalam transmisi. Seperti itu. Jadi benar-benar tadi gigi dimasukkan mau, kopling diinjak juga mau, tapi nggak mau jalan. Nah, yang lebih parahnya lagi, ini nggak usah diinjak koplingnya, Pak. Itu gigi tetap bisa masuk. Bisa? Karena kan dia putarannya posisi si roda gila flywheel dengan cover cloth ini dia muter. Termasuk si kampasnya yang ada di sini dia ikut muter. Tapi ini kan yang masuk ke dalam transmisi. Posisinya kalau transmisinya dia berhenti, gardanya tertahan, maka dia akan diam, stop. Ketika dia masukkan ke dalam gigi, masukkan gigi satu nih, dia kan ada tertahan ya untuk rodanya ya. Otomatis ini kan stop. Kalau stop ini seperti ini harusnya dia si kopling ini itu mati, mesinnya mati karena koplingnya tertahan. Nah, kalau ini dia enggak, karena dia loss gini. Meskipun mesinnya dia berputar, tapi dia beban
tidak masuk ke dalam transmisi, maka si transmisi tetap bisa masuk giginya meskipun dia tidak diinjak koplingnya. Kan normalnya kan kalau mobil hidup kemudian dia masukkan gigi, dia pasti akan suara Pak. Ya, ya, betul. Kasar. Kalau ini enggak. Dia meskipun dia kondisinya mesin hidup dimasukin gigi tanpa nginjak kopling, dia tetap masih bisa masuk. Otomatis dong gini. Enggak juga Pak. Kan enggak jalan. Enggak jalan. Kayak gitu. Akhirnya dia pun ketika dia sudah dimasukkan gigi pun dia nggak akan bisa meneruskan masuk ke dalam ini Pak, transmisi putaran tersebut. Seperti itu. Jadi untuk kasus yang seperti ini kita ganti yang namanya kopling, blendes, dan juga silindernya set sekalian. Oh, akhirnya diganti semua ya Mas ya? Nah ini apa sih penyebab rusaknya? Misalnya apa sih yang menyebabkan dia kok menjadi patah? Ini sebenarnya dari produknya Pak ya. Ini teman-teman kalau bisa melihat, nah ini dia loss karena di sini dia kan plastik nih. Memang kebanyakan ini plastik. Untuk menjaga jaraknya ya. Ini skatnya ini adalah plastik. Tapi dikarenakan dia tidak kuat terhadap putaran, puntiran, maka dia lepas. Yang pisah itu ini ya? Ya. Sama sentral tengahnya ini dengan rumahnya unit kopling ini. Mungkin kalau teman-teman spesialis kopling ini dibuka, dibetulin bisa mungkin. Nah, jadi istilahnya platnya ini diganti, diperbaiki. Cuman karena keterbatasan kita nggak bisa dan lebih baik memang diganti. Karena untuk menghindari kejadian serupa. Kita ganti dengan produk yang lain. Ya. Jadi ini kan kasusnya agak unik ya. Iya Pak. Jadi pada saat mobil hidup, kopling, sistem kopling dimasukkan mau gitu ya. Ya. Dan dilepas dilepas koplingnya nggak mau jalan. Nah, hal seperti ini agar kawan-kawan itu tidak panik. Ini apa ya? Nah, langsung ke tujuan itu bagaimana cara mengetahuinya? Tentunya gini Pak, ketika kita mendapati hal seperti ini, kita pastikan dulu dia bukan gearboxnya. Cara mengetahui bisa? Iya bisa juga. Ketika dia gearbox ini misalnya cacat, itu dia pasti akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau gearbox pasti akan diikuti dengan suara yang kasar. Kalau untuk ini suara kasar ada, tapi dia hanya seketika ketika dia nyangkut saja. Jadi ketika dia nyangkut, ini kan kayak gini nih misalnya. Berarti ini sebenarnya masih bisa nyangkut Mas ya? Kadang. Ini kan kayak gini nih. Nah ini kan dia kan nyangkut. Benar. Nyangkut. Ini dia nggak sama sekali nggak ini. Tapi ketika dia nyangkut terus enggak, nah itu timbul suara kasar. Ketika timbul suara kasar hanya di momentum tertentu, terlebih kalau dia kondisinya masuk gigi ya, itu maka yang rusak ininya. Tapi kalau dia misalnya kondisi idle saja, kemudian dia timbul suara kasar di area transmisi, kemudian dia dimasukkan gigi, bertambah kasar suaranya sementara mobilnya nggak jalan, berarti itu dari gearboxnya Pak. Ditambah nanti kalau kita ngecek oli transmisinya, dicek oli transmisinya ada gram-gram dari internal transmisi ya, maka itu yang fix, yang rusak adalah dari transmisinya. Cuman untuk mengarah ke hal tersebut tentunya itu diawali dengan pemakaian yang sangat buruk, kemudian mungkin dia juga overrun atau putarannya berlebihan. RPM tinggi kali Mas. RPM tinggi ya, sehingga dia over limit dari RPM yang ada di yang mampu dilakukan oleh transmisi. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang kasus transmisi jebol itu kecil. Yang paling sering adalah ini Pak. Untuk kasus kopling. Kopling ini. Kopling. Ya meskipun kita menemuinya untuk saat ini baru 2 kasus ya, dengan produk yang sama. Nah, pertanyaannya, produk yang sama ini produk asli atau gimana Mas? Ya, kalau untuk yang model-model kayak gini kan tidak asli buatan ini Pak. Pabrikan Nissan, Nissan ataupun Honda ataupun Toyota. Pabrikan kopling mereka memiliki ini sendiri, memiliki nama-nama sendiri. Seperti itu. Mas Ardi, kalau kemarin kan kita udah pernah upload nih kasus ngeplos ya, apa sih? Nyeplos. Nyeplos. Nah, kalau kasus ini saya baru ketemu nih yang seperti ini. Nah, ini cara kita untuk terhindar dari kasus seperti ini gimana Mas Ardi? Ya, tentunya untuk kasus seperti ini bisa kita hindarin Pak. Pertama gini, ketika kita angkatan kopling, jadi penyebabnya dia ini sampai putus itu kan karena hentakan sebenarnya. Dari RPM mesin yang mungkin dia agak cukup tinggi, terus dia meneruskan ke arah roda, itu kan dia kan ada hentakan. Jadi hentakan ini jangan terlalu, misalnya teman-teman bawa mobil manual, RPM-nya ketika dia angkatan awal jangan terlalu tinggi. Kemudian ngelepasnya jangan terlalu spontan. Jadi kalau ngelepasnya spontan itu mobil ketika gigi satu gini Pak,
nah baru lancar. Nah itu karena apa? Karena terlalu tinggi ngelepasnya, jadi kurang smooth. Jadi ketika dia ngangkat diimbangi dengan sedikit ditambah RPM. Jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi terus ngelepasnya terlalu cepat, yang kena ini tengah-tengahnya ini. Nah kemudian di samping itu juga ketika shifting RPM jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, dia putarannya ini terlalu cepat toh, kemudian nanti ketika dia dilepas, maka terlalu cepat pula. Karena untuk tipe ini bukan tipe kopling racing. Racing ya? Kan ada sendiri tuh khusus kopling yang memang diperuntukkan untuk racing. Ada? Berbeda dengan harian. Ada Pak. Kalau untuk balapan gitu kan ada kopling racing. Tapi bisa dipakai untuk mobil harian? Bisa. Kan harganya mahal. Harganya mahal. Kemudian ketiga, pemilihan produk. Nah, tentu kalau misalnya teman-teman mau memilih produk, pastikan produknya sebisa mungkin original. Ya, original itu kan pasti kalau pabrikan misalnya merek Toyota atau Honda atau Nissan, itu kan dia kan akan memilih salah satu pabrikan dan itu sudah di quality control. Nah, kalau sudah melewati quality control, tentunya dengan metode berkendara itu sudah disimulasikan. Ini kalau metode berkendara kasar, halus atau mungkin terburu-buru, nah itu ada semua sudah di QC kan. Nah tinggal kita kalau misalnya mau memilih, pilih yang original seperti itu Pak Taufik. Karena kalau kita milih original enak Pak, yang masang juga enak. Masangnya ya presisi gitu ya? Kemudian plug and play, kemudian lebih awet. Gitu Pak Taufik. Baik Mas Ardi, kasus seperti ini sering nggak sih ditemukan di mobil-mobil Nissan khususnya yang ada masuk di Ahad Motor? Ya kalau untuk saat ini kita baru nemuin 2 ini Pak. Kalau mobil apa aja tuh yang kena? Ini mobil yang Livina, X-Gear sama Almera ini. Dia bermesin 1500 cc. Pas dilele saya menemukan dengan merek yang sama. Oh ini ya produknya? Produk yang sama. Oh produknya sama kawan. Produknya sama. Jadi bisa jadi memang dari produk ya? Bisa jadi juga dari produk. Bisa jadi dari produk. Mas Ardi, ya. Kalau kawan-kawan sobat HP dia menemukan kasus seperti ini di jalan, mobil tidak mau hidup. Mobil hidup Pak? Maaf, mobil nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Didorong bisa ya? Ya didorong bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, itu sebenarnya ada beberapa opsi. Tapi opsi terbaik adalah mobil di towing, Pak. Jadi dia diangkat ke atas towing. Seperti itu adalah cara terbaik. Kalau cara misalnya daruratnya memang nggak mendapatkan towing, ya ditarik. Tapi ditarik sebisa mungkin mesin dihidupkan, karena di sana booster remnya itu kalau mesin mati keras. Betul. Jadi untuk menjaga jarak dengan penarik yang ada di depan, itu kalau misalnya kopling remnya itu tadi keras, itu sangat berbahaya untuk pengereman mendadak. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, berarti kita cari bengkel terdekat ya? Cari bengkel terdekat. Kemudian ya itu dengan dibawanya dari TKP ke bengkel sebaiknya dilakukan towing agar lebih aman. Baik, Mas Ardi, untuk biaya perbaikan seperti ini, mulai dari jasa, harga produknya, dan berapa lama untuk memperbaikinya? Ya, kalau untuk jasa sendiri kita bermain di angka 400 sampai 700 ribu, tergantung dari unitnya. Kemudian ketika dia turun, untuk kasus mobil ini sendiri Pak Taufik ya, itu dia transmisinya rembes. Jadi sekalian turun, kemudian transmisinya rembes, kemudian dicek seal crankshaft belakangnya juga rembes. Maka kita lakukan penggantian seal crankshaft belakang sama overhaul transmisi. Itu jasanya kurang lebih sekitar 1.500.000 sampai 2 jutaan. Overhaul transmisi itu apa itu Mas? Jadi kita kalau untuk transmisi ini, dia kan kondisi antara cover sama transmisinya itu posisinya ada di sisi sebelah depan yang masuk ke mesin. Betul. Nah tapi untuk melepas itu dia harus ngelepas gear belakang dulu. Jadi panci belakang harus dilepas, gear gigi 5-nya itu harus diangkat, kemudian ngelepas casingnya. Nah, ngelepas casingnya itu kan garpu gearnya itu nyangkut. Satu diantaranya itu ada yang nyangkut. Nah, itu kan berarti kan harus otomatis bongkar semuanya secara keseluruhan. Jadi memang yang rembes itu sepele di covernya saja. Iya, benar. Tapi untuk ngelepas covernya harus bongkar transmisi secara total. Beda unit beda lagi perlakuannya. Beda unit beda lagi perlakuannya. Nah itu ya kisaran 1,5 sampai dengan 2 juta. Kemudian untuk spare partnya sendiri, untuk kayak kampas kopling ini, kalau dia yang original. Part, ini 1.100.000. 1.100.000. Kalau ini sekalian, karena kan sekalian bongkar Pak. Ini pun juga mataharinya udah kena ya untuk pegasnya. Kemudian di sini juga udah mulai
terjadi keausan, maka ini juga kita ganti. Ini harganya sekitar 800. Berarti udah 2 juta tuh. 2 juta yang mahal ini. Ini juga 1 jutaan. Jadi 3 juta. Berarti berikut dengan jasanya. Nah, berikut dengan seal dan jasanya, kalau untuk mobil ini habisnya sekitar 5 jutaan, Pak. Oh, kalau sealnya berapaan, Mas ini? Ini sealnya sekitar 125.000. Oh, 125.000. Nah, di panci belakang yang tadi saya sebutkan itu pun juga ada o-ring besar. Oh, ada o-ringnya. Nah, ini o-ringnya dia pernah rembes ya, dan pernah di-sealer ulang. Oh, sealer. Jadi kalau ya kalau untuk o-ring seperti ini teman-teman sebaiknya jangan di-sealer, tapi diganti sealnya. Mungkin kalau misalnya darurat ya nggak apa-apa di-sealer, tapi harus tetap dicarikan sealnya pengganti. Karena kalau model-model o-ring kayak gini dilakukan penyilaran seperti ini, Pak, justru bertambah parah. Iya, kalau nggak beruntung. Karena dia bentuknya merapatkannya nggak seperti kalau plat ketemu plat, atau mesin ketemu mesin, aluminium ketemu aluminium. Itu kan dia kan sealer bisa merapatkan. Tapi kalau seal seperti ini atau gasket, dia umumnya adalah bentuknya karet. Dan kalau karet itu kalau dia terkena tekanan, maka dia ngolet ya. Ngoletnya itu yang justru menekan sealer yang ada di sekelilingnya itu menjadi tidak rata. Gitu. Malah jadi bocor ya? Iya. Beberapa kalau nggak beruntung malah justru menambah kebocoran. Oke. Nah, terakhir harga sudah. Waktu kerja berapa, Mas? Oh ya, waktu pekerjaan ini kalau untuk turun seperti ini kita sih 5 jam udah selesai, Pak. 5 jam ya. Tapi ketika ada tambahan seal crankshaft belakang, kemudian ada harus overhaul transmisi, kita minta waktu 2 hari minimal. 2 hari. Semoga video yang singkat ini dari kami bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menghadapi hal yang sama, koplingnya mau diinjek dan mau balik, sementara dia ketika diangkat mobil tidak kunjung jalan, bisa jadi yang terjadi kampas koplingnya ini itu dia mengalami loss. Nah, kalau loss, teman-teman sebaiknya segera menghubungi bengkel terdekat supaya bisa di towing atau dilakukan derek. Kalau di derek, mesin harus dalam kondisi hidup. Karena booster remnya supaya dia bekerja. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.